Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari sepenuhnya dia adalah miliknya, milik kepunyaannya. Daud memahami, menyadari bahwa dia adalah milik kepunyaannya. Oleh karena itu, Daud memahami pula bahwa keselamatan ia sepenuhnya ada di tangan Sang Pencipta. Oleh karena itu dia menyerahkan diri hidupnya sepenuhnya dan keselamatan hidupnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Ketika ia dihimpit, ditekan, dan diusahakan untuk dibunuh oleh orang-orang fasik, ia memegang teguh pada firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan diwujud nyatakan dari turunan ke turunan. Janji Tuhan selalu digenapi dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sehingga bagi Daud mempertaruhkan hidup dan masa depannya kepada Sang Pencipta, Tuhan Sang Pencipta, adalah pilihan yang terbaik. Sehingga sekalipun ia berada dalam tekanan begitu rupa dari pihak-pihak yang ingin membinasakan, yang disebutnya adalah orang-orang fasik mengejar dan ingin membinasakannya, Daud tidak pernah mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap mengingat akan peringatan-peringatan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, merenungkannya dan memegangnya. Dan belajar dari sejarah kehidupan para umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, Daud menyimpulkan bahwa dari turunan ke keturunan, dari keturunan ke keturunan, Tuhan mengungkapkan janji setianya dan kesetiaannya, mengatakan pemeliharaannya. Segala yang ada ditopang oleh hukum-hukumnya, dan tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa hukum-hukumnya. Dan bahkan segala sesuatu melayani dia. Ini artinya tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tidak dikehendakinya untuk tidak dikehendakinya menyimpang dari apa yang dimaksud dan dikehendakinya. Oleh karena itu Daud mengatakan segala sesuatu melayani dia. Tentu itu menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa memang segala sesuatu melayani dia, dan untuk itulah setiap hal diadakan, termasuk bagaimana Tuhan menciptakan manusia, yaitu supaya setiap manusia melayani dia. Ungkapan yang indah dan selalu dikenang sepanjang masa, seperti apa yang diketengahkan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu berlaku juga bagi kita sekarang. Dan Daud juga sudah mengungkapkannya. Aku milik kepunyaanmu, aku mempertaruhkan dan menyerahkan kepadamu. Aku berpegang kepada janjimu, aku merenungkan firmanmu siang dan malam. Aku menyimpan janjimu dalam hati, supaya aku tetap teguh berpegang pada kebenaran, dan itulah yang jadi pegangan hidupku. Aku memilih jalan kebenaran. Daud mengungkapkan itu karena apa? Memang kesetiaan Tuhan nyata. Kesetiaan Tuhan nyata telah terbukti dari turunan ke keturunan, bahkan juga kepada kita dan juga kepada anak cucu kita. Oleh karena itu kita mestinya menjadi contoh teladan dalam penyerahan diri hidup kita kepadanya, menjadi contoh dan teladan dalam ketaatan kita kepada Dia. Kita harus memegang teguh janji Tuhan. Janjinya ya dan pasti. Amin. Ia akan mewujud nyatakan segala sesuatu yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Kita harus memegang teguh bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, mengasihi kita, dan kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Oleh karena itu, sebagaimana segala sesuatu berjalan menurut hukum-hukumnya dan ada menurut hukum-hukumnya, dan segala sesuatu melayani Dia, sudah barang tentu hidup kita pun juga. Kita perlu menyerahkan dan terus menyerahkan untuk melayani Dia. Bagaimana pelayanan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara melakukan seperti apa yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam firman-Nya. Itu harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita, sebagai seseorang yang menyadari bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya, milik kepunyaan Tuhan Allah. Kita ini
bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu, mestinya kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan melakukan seperti apa yang Dia mau. Tuhan Yesus Kristus memberkati.